Halo Sobat Lentera, jumpa kembali di Lentera Siber, kanal digital persembahan pemerintah Provinsi Bali sebagai media edukasi keamanan di dunia siber. Kali ini kita akan ngobrol santai bersama narasumber kita, Bapak Novandika Dwipayana, selaku Kepala Seksi Jaringan Intranet dan Layanan Internet di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Halo, selamat siang Pak Novan, bagaimana Pak kabarnya? Selamat siang, baik-baik. Gimana juga kabarnya di sana? Saya di sini baik-baik aja, Pak. Terima kasih. Nah, hari Oke, ini, Pak, kita akan membahas mengenai teknologi digital nih, Pak. Nah, Sobat ya. Lentera, kemajuan teknologi yang sedang kita rasakan ini membuat teknologi digital semakin banyak digunakan dan perlahan-lahan mulai menggantikan teknologi analog yang sebelumnya digunakan. Nah, teknologi digital ini sudah merambah ke berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, pemerintah, dan lain-lain. Contohnya seperti saat ini Pak ya, sekarang penggunaan internet nih Pak. Sekarang kan kita bincang santainya tidak tetap muka langsung tapi online nih Pak. Nah, sebelum masuk ke teknologi digital nih Pak, bisa dijelaskan mungkin sedikit tentang perbedaan teknologi analog dan digital nih Pak Novan? Oke, baik. Jadi ini dasar fisika sebenarnya waktu kita SMA kalau kita belajar tentang yang namanya frekuensi, apa itu analog, apa itu digital. Nah, jadi dalam historinya kita akan pada awalnya emang sih semua analog. Apa yang ada di dunia nyata ini semuanya adalah analog. Seperti itu. Jadi analog itu adalah seperti frekuensi, seperti kita melihat warna, seperti kita melihat gerak, seperti kita melihat apapun yang kita capture di dunia ini adalah analog. Warna pun perbedaan itu akibat suatu perbedaan yang namanya frekuensi cahaya. Jadi kalau kuning, hijau, merah itu karena pembiasan dari efek cahaya. Nah, begitu juga suara yang kita dengar, nah, itu bisa tinggi, bisa rendah. Itu akibat dari perbedaan dari frekuensi suara. Nah, itulah yang analog yang selama ini kita hidup dalam keseharian. Nah, analog ini pada awalnya memang dulu orang istilahnya kalau kita lihat dari ilmu frekuensi, dulu orang kan menggunakan radio. Iya, Nah, itu masih analog ya. Orang masih menggunakan televisi, menggunakan antena analog. Jadi kita harus mencari frekuensi yang sama dengan yang namanya pemancar televisi, begitu juga radio, kita harus samakan frekuensi. Nah, itu masih menggunakan teknologi analog. Begitu juga dengan eh, kamera. Nah, kamera dulu kita masih menggunakan yang namanya eh, film. Jadi konsep kamera analog dulu itu waktu yang memang dulu kita ingat siapa sih nggak tahu Kodak gitu kan. iya, Siapa kita beli film roll. Nah, iya dulu jadi kita pakai. memang ketika kita capture di cahaya itu mengcapture, maka dia akan merekam ke dalam suatu disebut sebagai film. Nah, jadi hasil hasil capture kita itu akan direkam dalam sebuah film. Nanti film itu akan kembali dicetak ke dalam kertas warna. Nah, itu melalui proses yang sangat luar biasa. Begitu pula satu film itu mungkin membutuhkan yang namanya satu satu gambar mungkin membutuhkan satu film. Dan mungkin kalau kita mempunyai gambar yang 100 berapa banyak album yang kita butuhkan. Perkembangan zaman akhirnya dengan namanya teknologi digital. Nah, apa itu digital? Ketika teknologi menuju kepada era digitalisasi dimulai dari kalkulator. Jadi kalkulator dulu kalau adik menghitung kan ada orang pakai sempoa Iya, seperti itu. Orang adik pakai batu misalnya gitu. Nah, dengan kalkulator mini itu sudah merupakan satu digital. Digital itu adalah eh, hanya ada dua, yaitu arus tinggi sama arus rendah. Jadi seperti itu. Itu istilahnya kalau bahasa bolehnya dia bit. Jadi dia itu 0 dan 1. Nah, iya, jadi ya data itu hanya di
disimpan dalam bentuk 0 dan 1. Jadi kalau pamannya adik warna hitam, itu akan disimpan dalam bentuk 0000 seperti itu. Kalau dalam byte itu warna putihnya, nah itu akan disimpan dalam bentuk 100110001 seperti itu. Nah, jadi itulah yang membedakan nanti pola dari analog ke digital. Yaitu banyak sekali keuntungan dari efisiensi, kecepatan, juga yang namanya teknologi digital itu merubah menjadi lebih dinamis, sehingga akhirnya banyak menjadi destruksi kepada layanan-layanan analog yang lama. Nah, dulu orang masih menggunakan kamera analog, sekarang sudah menggunakan digital, walaupun itu SLR, dia menggunakan digital. Begitu juga camcorder. Semua sekarang, dari dulu yang namanya kita menggunakan film, sekarang orang menggunakan disk, seperti itu. Dulu orang menggunakan yang namanya TV. Nah, untuk televisi, kebetulan ini yang menjadi isu baru. Saat ini pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pada pasal 60, yaitu ayat 2, minimal 2 tahun setelah dikeluarkan undang-undang itu, ada yang disebut sebagai pemutusan semua sinyal analog, televisi analog. Jadi televisi menggunakan sinyal analog itu tidak boleh lagi. Nah, apa bedanya seperti itu? Kenapa televisi sekarang itu harus ke digital? Karena memang kanal frekuensi itu terbatas. Bagaimanapun frekuensi itu tetap analog seperti itu, tetapi kanalnya terbatas. Kalau dulu istilahnya adik, kalau radio itu kan FM ya, middle frekuensi. Jadi ketika kita harus mencari yang nama 100,1,2 FM seperti itu modulasinya, kita harus sama dengan dia. Yang udah berubah dikit 100 MHz, beda lagi pemilik channel radionya. Sehingga akhirnya dengan keterbatasan frekuensi itu terbatas dia. Sama juga dengan namanya televisi di channel UHF, ultra high frequency. Ketika kita menggunakan frekuensi UHF sekarang itu juga televisi, kan kita sudah ada banyak sekali ada televisi dan masing-masing mempunyai frekuensi kanal sendiri. Nah, begitu juga dengan perkembangannya menuju kita kepada teknologi seluler saat ini, itu mulai menggunakan dari 800 MHz sampai dengan 2400 MHz. Apalagi dengan teknologi 4G akan menuju kepada 5G, sehingga dia akan menggunakan kanal frekuensi mencapai 5 giga. Ya, itu yang akan terjadi saat ini. Sehingga kanal-kanal analog ini terbatas, sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk mentransformasi teknologi televisi itu dari yang namanya analog ke digital. Bedanya apa? Bedanya memang seperti tadi, kalau satu televisi mempunyai satu frekuensi, sekarang satu frekuensi itu bisa dipakai oleh 12 televisi. Wah, seperti itu Pak ya. Ya. Saya baru tahu nih Pak. Jadi saat ini di Bali ada pemenangnya, yaitu TVRI, Antv, Metro TV, dan Nusantara TV. Dan rencana pemerintah Provinsi Bali akhirnya akan membuat tower bersama, yaitu tower Surya Pada, yang rencananya akan mudah-mudahan tahun 2023 ini sudah selesai. Iya, seperti semoga Pak. Ya, sehingga hampir seluruh masyarakat Bali itu bisa menikmati televisi di mana saja. Wah, hebat sekali ya Pak pemerintah kita. Nah, ya, kan sudah dijelaskan nih Pak, perbedaannya lengkap dengan contohnya nih Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak, kan sekarang lebih banyak penggunaan digital, bahkan TV analog tuh sekarang ditransformasi ke digital nih Pak. Nah, apa nih Pak kira-kira kelebihan dan kekurangan dari teknologi analog maupun digital nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, tentu teknologi itu semakin yang berkembang ke arah digital, tentu akan semakin membawa advantage, keuntungan semakin banyak. Jadi teknologi digital ini seperti tadi, dia mampu lebih efisien. Kedua, penyimpanan seperti adik dulu
Kalau adik beli zamannya tahun 90-an, orang beli satu album, satu kaset. Itu analog masih. Kalau sekarang, kita dalam satu bentuk keping kecil, itu apalagi zamannya di handphone kita kan, kita nggak tahu memorinya kecil segitu, itu bisa menyimpan jutaan lagu seperti itu. Nah itulah foto juga seperti itu. Kalau dulu adik istilahnya satu roll itu paling isinya 30 foto. Itu roll film adik hanya bisa mengambil 30, habis itu harus beli roll baru lagi. Nah sekarang dengan memori yang sampai saat ini sudah mencapai istilahnya orang giga seperti gitu kan, gigabyte itu bisa menyimpan foto itu bahkan puluhan ribu foto. Di handphone adik aja mungkin udah tersimpan foto selama 3 tahun seperti itu dalam satu perangkat kecil. Nah itulah teknologi digital. Kalau teknologi analog nggak bisa. Bayangkan satu roll film itu menyimpan 30 foto. Berarti kalau kita punya 300 foto, kita harus mempunyai 10 roll film. Belum dicetak ke album lagi. Nah, itu kita bisa penuh satu gudang itu. Kalau kita mendokumentasikan diri kita 3 tahun lagi. Nah, dan teknologi digital ini juga, apalagi sekarang istilahnya kan banyak tempat-tempat penyimpanan foto di dunia maya, ada drive, dengan teknologi cloud kan. Nah, itu pun, jadi kita bisa menyimpan data di mana saja seperti itu dengan kemajuan teknologi seperti saat ini. Nah itulah berbagai macam kemudahan yang akhirnya memang teknologi analog mulai ditinggalkan seperti itu. Ya, jadi teknologi digital ini lebih unggul ya Pak ya daripada teknologi analog. Nah, lepas dari keunggulannya nih Pak, teknologi digital, ada bahayanya nggak nih Pak kalau kita menggunakan teknologi digital nih Pak? Dengan penggunaan teknologi saat ini ya memang yang namanya efek teknologi itu kan efek positif negatif tentu ada saja ya. Negatifnya ya memang kita akan lebih cenderung hidup seperti bukan hidup di dunia real, karena analog itu kan sebenarnya dunia nyata, sedangkan digital itu kan sebenarnya dunia maya seperti itu. Jadi kita seperti hidup ya udah di dunia maya aja, kita bisa kirim foto, bisa diskusi di dunia maya seperti ini. Ini kan seperti contoh kita berbicara ini di capture oleh kamera, ditransportasikan menjadi bit tadi 0101 seperti tadi, dibentuk data, ditransfer melalui dunia internet, ya, melalui paket-paket data, diterima di komputernya adik, kemudian diterjemahkan, akhirnya menjadi seperti dengan hitungan sepersekian detik, sehingga kita bisa live interaksi seperti ini. Akhirnya apa? Ya teknologi digitalnya pertama memang ya seperti dari dikatakan tadi, dengan kemajuan teknologi ini secara umum membuat ya manusia yang jadi dekat jadi jauh, yang jadi jauh jadi dekat seperti itu. Kedua juga pemanfaatan waktu. Kebanyakan anak sekarang lupa berinteraksi dengan yang namanya sekitarnya, lingkungannya segala macam. Ketika yang namanya, nah ini satu efek frekuensi juga deh. Semakin banyak sekarang kemajuan teknologi, orang mulai menggunakan yang namanya di atas UHF. Nah, kalau UHF kan frekuensi antara 300 sampai dengan 3000 giga. Sedangkan sekarang udah mulai ke bukan lagi ke VHF tapi SHF, super high frequency. Yaitu sekarang mulai dikembangkan teknologi yang WiFi itu udah menuju kepada 5 GHz. 5 kalau nggak salah 5,8. Nah, itu WiFi outdoor itu bisa menyebabkan mual-mual ya agak, istilahnya kalau kita dekat dengan perangkatnya itu ya udah nggak bagus saja seperti itu. Nah itu yang membuat mungkin efek-efek dari frekuensi itu kita nggak tahu kalau di sekitar kita itu ada berapa gelombang sih yang berterbangan itu, istilahnya yang ada di sekitar kita nggak tahu kan. Nah itulah itu juga Pak ya. Ya, itu sangat mempengaruhi juga terhadap dunia kesehatan kan, selama karena orang percaya bahwa otak itu adalah gelombang kan, seperti itu. Suara kita pun adalah gelombang. Mata kita pun melihat cahaya itu merupakan gelombang. Jadi itu yang terjadi intervensi di sekitar kita seperti itu. Nah, itu kan dari segi kesehatannya Pak ya. Mungkin dari segi data-data kita di dunia siber nih Pak, di digital gimana Pak? Bahayanya mungkin ada atau gimana?
bahayanya sekarang itu ketika orang mentransformasikan kepada dunia digital, orang akan semakin mudah men-share-nya. Seorang semakin mudah mempublish-nya. Seperti itu kan. Akhirnya apa? Orang hal-hal yang menjadi ranah pribadi kita, privacy kita, itu mudah didapatkan oleh orang lain yang mungkin berniat jahat dengan kita. Nah, itulah fungsinya suatu keamanan sistem, itulah fungsi pentingnya sebuah keamanan. Kenapa? Karena dengan transformasi ke dunia digital sekarang ini, bahkan data keuangan, uang itu pun sekarang mudah bukan lagi dalam bentuk yang namanya real money. Bukan lagi Kalau dalam bentuk plastik sejarahnya ya. ini, sekarang udah dalam bentuk ya kalau kita di interaksi perbankan aja kita udah bisa kirim saldo kemana aja kan. Itu kan angka yang ada di nominal yang ada di perangkat kita sebenarnya kita nggak megang secara real uang Ya. itu. Belum lagi ada sekarang namanya ada Bitcurrency seperti itu. Jadi eh, ada Bitcoin seperti itu. Jadi ada yang namanya eh, mata uang baru di dunia maya. Ya, Bahkan di satu itulah yang negara tuh udah resmi ya Pak ya Bitcoin itu. sebenarnya nggak resmi, tapi karena Resmi. itu kan butuh diakui. Tidak ada negara pun sebenarnya yang menyatakan apa itu resmi karena negara itu kan pasti mengakui hanya mata uangnya sendiri yang resmi. Tetapi karena itu diakui, makanya dulu katanya Bitcoin itu membeli harga pizza seharga sekian, sedangkan sekarang harga Bitcoin itu sudah naik sekian kali lipat sehingga pizza itu dikatakan sekarang harganya udah miliaran jadi. Nah itu pertama kali kan Bitcoin itu dipakai sebagai bertransaksi untuk membeli pizza. Nah, akhirnya sekarang harganya yang dulu dipakai membeli pizza itu ternyata udah miliaran harganya. Jadi luar biasa dia fluktuasinya seperti itu. Nah, itu banyak sekali orang bermain itu sekarang, terutama anak-anak muda ya. Nah itulah. Jadi kita semua sekarang sudah transformasi ke dunia digital, sehingga di sanalah ancaman bahaya itu terjadi. Pertama memang yang namanya database keuangan, database kartu kredit kita, database data pribadi kita, itu sangat rentan sekali dimiliki oleh orang lain. Seperti itu. Nanti seperti ya paling gampang lah phishing lah seperti itu. Saya tinggal kirim link ke adik, ke Facebook adik, ke messenger-nya adik klik itu saya sudah bisa dapatkan akun Facebooknya adik. Dan saya tinggal WA, message dari Facebook Messenger ke teman-temannya adik yang dekat. Di sana apalagi adik di sana bisa menunjukkan ini keluarga saya, ini ayah saya, ini ibu saya kan pasti dilihat oleh orang yang melakukan kejahatan itu. Dia pasti menghubungi orang-orang itu. Nah setelah dihubungi nantinya apa namanya? Setelah dihubungi dimintai uang, nah, seperti itu. Yang Nah disalahgunakan itulah ya yang Pak ya. Akunnya. banyak sekali jadi itu mengambil alih akun orang lain untuk tindakan yang ilegal seperti itu. Ya, Itu yang paling mudah. iya Pak. Yang lebih ahli lagi rekening adik bisa kosong. Bahaya sekali Pak ya. Tapi untungnya rekeningnya kita selalu kosong ya. Jangan dibuka lah itu Pak. Nah, itu kan bahaya-bahayanya tadi nih Pak. Nah mungkin bisa, ya Pak. Nah itu kan tadi bahaya-bahayanya Pak. Nah, gimana nih Pak caranya kita untuk tetap aman dalam menggunakan teknologi digital Pak? Mungkin bisa share tips and triknya gimana nih Pak? Ya, tips and triknya memang selalu waspada, hati-hati. Kita jangan mudah percaya itu aja. Ketika ada sesuatu orang mengirimi dari orang yang kita kenal, jangan terima saja. Notifikasi keamanan setiap kita menginstal yang namanya perangkat-perangkat baru itu harus kita benar-benar cermati, jangan allow saja. Nanti dia dengan namanya orang mengirimkan sebuah aplikasi dan kita install begitu saja, jangan-jangan dia mempunyai backdoor yang bisa menguasai perangkat kita. Nah, yang ketiga juga password itu jangan sampai password umum 1234566 seperti itu passwordnya yang udah semua orang tahu kan gitu. Tanggal lahir yang sampai yang unik lah, yang benar-benar private lah seperti itu. Jadi banyak hal yang memang
perlu kewaspadaan dan perlu istilahnya sebelum kita benar-benar masuk ke dalam dunia digitalisasi, kita harus benar-benar mempersiapkan juga bahayanya itu apa seperti itu. Jadi ketika kita membuat akun, kita membuat apalagi akun perbankan, password segala macam, PIN itu jangan sampai mudah sekali. Gitu. Apalagi sekarang ada penipuan baru SMS mengatakan dari bank meminta ulang mengirim nomor PIN seperti itu, jangan sampai. Ya. Jadi kewaspadaan lah intinya, kewaspadaan dari segi pemakai ya, dari segi pemakai. Kalau dari segi teknologi ya itu bisa kita membahasnya lebih lanjut mungkin nanti. Ya, mungkin Seperti nanti, itu. Iya. Ya. Terima kasih sekali nih Pak tips and triknya. Terima kasih juga nih Pak atas penjelasannya dan sudah hadir hari ini sebagai narasumber kita di Lentera Siber nih Pak. Terakhir Pak, mungkin ada pesan atau harapan nih Pak bagi sobat Lentera kita. Pesan saya sih ya waspada, tetap hati-hati, dan juga selalu update dengan yang namanya teknologi. Jadi sebelum kita memutus melakukan sesuatu itu kita cari tahu dulu gitu loh. Jadi sama seperti hoax lah atau berita lah. Sebelum kita men-share atau mempercayainya, kita cari tahu lah dulu seperti itu. Sama seperti itu aplikasinya apa sih? Ini message apa sih? Ini ada hadiah gitu. Ini apa sih gitu. Jadi kita cari tahu dulu. Oh ternyata banyak hadiah ini penipuan seperti itu. Banyak seperti ini tujuannya mengambil alih akun kita. Ternyata ini adalah spam. Nah, ini adalah malware. Jadi kita harus tahu seperti itu. Ya waspada, melek teknologi dan juga berhati-hati. Itu aja. Iya, siap Pak. Terima kasih. Jadi Sobat Lentera, ingat juga ya pesan dari Bapaknya, tetap waspada, hati-hati, dan juga jangan mudah percaya dengan apa yang kita terima di dunia digital ya Pak ya. Iya. Nah, ini kan kalau lapar jangan lupa makan. Makan jangan lupa minum Pak ya. Oh iya. Nanti minumnya air putih aja ya. Biar sehat Pak ya. Biar sehat kayak saya. Ya terima kasih sekali lagi nih Pak. Nah Sobat Siber, Sobat Lentera, cukup sampai di sini ya episode kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode menarik Lentera Siber lainnya. Jangan lupa untuk stay tune di kanal YouTube kita dan follow Instagram @lenterasiber dan dengarkan podcast-podcast Lentera Siber melalui Spotify dan maupun Anchor. Sampai jumpa.